Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan modul perkuliahan pengantar sistem spasial ya. Kali ini di modul nomor 7 kita akan membahas tentang spatial thinking ya. Diterjemahkan bisa pemikiran spasial atau pemikiran berbasiskan spasial ya. Pertama-tama mari kita lihat jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ya. Ini ada gambar yang terkenal dari Howard Gardner ya. Jadi menurut Howard Gardner, setiap manusia itu punya potensi untuk memiliki 9 jenis kecerdasan ya atau intelligence ya. Tentunya masing-masing orang nanti mungkin ada yang kuat di salah satu atau beberapa tapi kurang kuat di yang lainnya ya. Nah, menurut Howard Gardner ada kecerdasan yang namanya naturalist ya. Ini orang yang nature smart. Kemudian ada yang musikal atau sound smart. Ada yang logical mathematical, kuat di dalam matematik, reasoning, angka-angka ya. Kemudian ada kecerdasan eksistensial, ini yang cerdas dalam hidup ya. Kemudian interpersonal, nah ini dia cerdas dalam hubungan antar orang dengan orang gitu ya. Kemudian ada yang bodily kinesthetic, ini cerdas dalam mengelola badannya. Nah ini biasanya olahragawan gitu ya. Kemudian ada yang linguistik, cerdas dalam berbahasa ya. Dan sering kan kadang-kadang kita lihat orang yang cepat sekali belajar bahasa-bahasa lain ya. Kemudian ada yang sifatnya kecerdasan intrapersonal ya. Cerdas dalam mengelola diri sendiri ya, perfeksionis dan seterusnya, teratur dan ini itu ya. Nah, terakhir juga ada orang yang punya spatial intelligence ya, kecerdasan spasial. Jadi dia cerdas dalam menangani hal-hal yang sifatnya keruangan gitu ya. Nah, nanti kita lihat pemikiran spasial ini biasanya perlu didukung dengan kecerdasan spasial ini ya. Nah, ini 9 jenis kecerdasan. Nah, saya nggak tahu nih kalian para mahasiswa mungkin bisa merasakan kalian ini kuatnya di mana ya. Tapi ini topik besar tersendiri lah ya. Saya cuma menunjukkan bahwa menurut Howard Gardner, kecerdasan spasial ini adalah salah satu kecerdasan manusia ya, dari 9 jenis kecerdasan lainnya ya. Nah, kalau per definisi kecerdasan spasial ini adalah kemampuan kita untuk berpikir secara 3 dimensi ya. Mencakup geometri, keruangan, visual ya, penglihatan ya. Jadi intinya orang yang cepat ya, cerdas dalam melihat, kemudian melihat ke ruangan, aspek-aspek ruang, parameter-parameter ruang, dan kemudian bisa mendapatkan insight informasi dari penglihatannya atau dari data-data spasial, informasi spasial yang dia lihat ya. Dan biasanya menurut yang diinformasikan di informasi-informasi di internet, yang kita lihat misalnya contohnya pelaut ya, pilot, pematung, pelukis, dan arsitek. Ini contoh mereka-mereka yang menunjukkan kecerdasan spasial ya. Atau gampangnya kalau orang yang cerdas secara spasial itu
tidak cepat tersasar lah ya. Kan ada orang yang ditaruh di mana saja dia bisa menemukan jalan keluar, memahami keruangan, kewilayahan daerah tersebut dengan cepat sehingga dia tidak tersasar lah ya. Tapi ada orang yang kecerdasan spasialnya relatif rendah, itu ditempatkan atau di kota besar saja bisa tersesat ya. Meskipun dia sudah punya peta, sudah punya Google Map ya, kadang-kadang lemah di sana ya. Dan ada sejumlah kapasitas inti ya dari kecerdasan spasial. Pertama misalnya mental imagery ya, dia dengan melihat foto, gambar, citra satelit dan segala macam cepat sekali bisa menemukan informasi-informasi ya. Ada orang yang punya mentality melihat gambar, melihat foto, itu dengan cepat dia bisa memahami permasalahan ya. Kemudian juga kapasitas lainnya dia punya istilahnya itu spatial reasoning ya, penalaran spasial yang kuat. Kemudian dia mampu manipulasi di sini dalam artian dia bisa mampu menderive banyak informasi dari citra atau image ya. Dengan visual perceptionnya aja dia bisa menderive banyak hal ya. Ngelihat peta dia bisa membaca peta dan seterusnya ya. Kemudian keterampilan grafis dan artistik ini juga bagian dari kapasitas kecerdasan spasial dan juga imajinasi ya, imajinasi aktif. Seperti kita lihat kan, seperti pematung, arsitek itu kan kadang-kadang dia harus berimajinasi dulu ya. Kemudian begitu patungnya atau bangunannya sudah jadi baru kita kagum ya. Tapi dia membayangkannya dari awal, dari scratch, dari tidak ada bisa muncul ya. Itu berkah dari kecerdasan spasial ya. Nah, kemudian pemikiran spasial ini apa ya? Spatial thinking. Jadi banyak sebenarnya definisi-definisi ya. Saya hanya coba memberikan beberapa yang ada di internet atau di buku-buku, di majalah ya. Nah, nanti kalian para mahasiswa silahkan membaca-baca sendiri ya, mencari ya. Jadi yang pertama ini pemikiran spasial atau spatial thinking adalah pemikiran atau cara berpikir ya yang berbasiskan pada kecerdasan spasial dan atau menggunakan data dan informasi spasial atau geospasial ya. Berarti dalam hal ini juga termasuk menggunakan teknologi-teknologi geospasial ya. Seperti kita menggunakan GPS, GIS, citra-citra satelit itu dalam rangka untuk memperkuat pemikiran spasial kita ya. Nah, yang selanjutnya istilah pemikiran spasial ini digunakan umum ya untuk mencakup berbagai konsep ya, seperti persepsi spasial, kemampuan spasial, persepsi visual, dan kecerdasan spasial ya. Jadi kadang-kadang istilah pemikiran spasial ini spektrumnya luas ya. Kadang-kadang orang menggunakan istilah, orang itu persepsi spasialnya bagus. Nah, itu sebenarnya kemampuan spatial thinkingnya bagus ya. Jadi memang ini suatu topik yang broad lah ya. Tapi intinya pemikiran spasial ini dia punya kecerdasan spasial yang baik dan atau menggunakan data dan informasi dan juga teknologi geospasial ya. Nah, kemudian pemikiran spasial ini mencakup proses sebenarnya ya.
yang mendukung eksplorasi dan pemahaman suatu permasalahan dalam konteks spasial ya. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul ya, tapi dia ada proses. Nah ini ada satu gambar yang saya ambil dari suatu makalah ya di Journal of Geometry and Graphics. Ini ada referensinya, bisa kalian baca nanti kalau ingin lebih detail ya. Jadi kalau menurut Gunther dan teman-teman ini, spatial thinking itu dimulai dari sensing ya. Kita kan biasanya kalau juga melihat lingkungan kan kita lihat pakai mata ya, atau kita merasakan secara anatomis, oh ini kasar atau halus dan segala macam ya. Jadi ada sensing dulu. Baru dari sensing itu keluar persepsi kita ya. Baru kita ya mempersepsikan ya. Oh kita lihat, oh pohon itu lebih tinggi dari pohon ini, dan seterusnya. Oh pohon itu warnanya hijau, oh pohon itu kering dan segala macam ya. Itu timbul dari sensing ya. Dari sensing itu kemudian ya itu muncul persepsi-persepsi kita ya. Analisis-analisis pra-analisis kita lah ya. Nah kemudian sesudah itu baru kita masuk ke spatial ability ya. Kita mungkin ingin menggambarkan, memvisualkan ya. Kemudian kita mencari hubungan relasi spasial atau merotasikan atau orientasi gitu ya. Baru terakhirnya itu action ya, apa yang kita lakukan terhadap setelah kita melihat, sensing, kita persepsikan ya, kemudian baru kita coba visualisasi dan lain-lain, baru kemudian ke action ya. Tapi ini tentunya proses yang ditawarkan oleh Gunther ya. Mungkin penulis lain bisa punya tahapan proses yang berbeda ya. Walau alam ya. Nah, nanti kita lihat memang pemikiran spasial ini ada dimensi-dimensinya ya. Jadi pertama ya pemikiran spasial itu perlu pengetahuan atau knowledge ya. Kemudian sesudah itu perlu ada perangkat dan keterampilan, tool and skills, dan kemudian kebiasaan berpikir ya, atau habits of mind. Nah, dalam hal ini pemikiran spasial itu didefinisikan sebagai kumpulan dari keterampilan kognitif ya. Kognitif ini yang menggunakan rasio akal yang terdiri dari pengetahuan konsep ruang, spasial konsep. Jadi kalau kita orang-orang geodesi, geomatika mungkin atau geografi ya kita punya knowledge ya tentang geospasial, tentang data dan informasi geospasial. Kemudian kita juga punya penggunaan sistem representasi spasial. Apakah itu kita menggunakan GIS dan seterusnya ya. Dan kemudian ada proses penalaran spasial, spatial reasoning ya. Tentunya kita bisa menggunakan teknologi geospasial, apalagi di zaman sekarang ya, dibantu dengan teknologi revolusi industri ya. Jadi digambarkan di sini spatial thinking dimension. Jadi mulai dari spatial concepts. Jadi memang kalau kita ingin berpikir secara spasial, memang konsep-konsep spasial kita harus pahami. Kemudian perangkat-perangkat dan metode-metode untuk mengelola informasi ini ya kita perlu ya. Dalam hal ini teknologi-teknologi geospasial ya, data dan informasi geospasial ya. Nah kemudian spatial reasoning. Spatial reasoning ini mungkin kalau dalam konteks geospasial itu termasuk sekarang spatial analisis ya, spatial design, spatial modeling ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan alur pola pikir bidang keilmuan
geospasial kita ya. Kan kita mulainya biasanya dari konsep dulu, kemudian kita akuisisi data, measurements ya, kemudian sudah itu kita visualisasi, data processing, dapat informasi, kemudian kita spatial analisis, spatial modeling, spatial design, terus ke action ya. Jadi tiga-tiganya ini memang perlu diintegrasikan secara fungsional lah ya di dalam kita melaksanakan aktivitas pemikiran spasial. Nah, nanti kalau kalian ingin lebih paham, lebih detail, bisa baca di buku ini ya. Ini terbitan National Research Council Amerika, yaitu Learning to Think Spatially ya. Jadi belajar untuk berpikir secara spasial. Buku yang bagus ini dan bisa di-download ya secara gratis ya. Nah, kemudian ada 3 fungsi dari pemikiran spasial yang perlu nanti kita pahami. Jadi fungsi pemikiran spasial yang pertama fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ini untuk mendeskripsikan ya, menjelaskan, memaparkan fenomena-fenomena spasial. Di sini misalnya menyangkut akuisisi, pelestarian, penyampaian, penampakan, dan relasi antar objek-objek spasial ya. Jadi dia fungsi menjelaskan, fungsi mendeskripsikan ya. Kemudian ada namanya fungsi analitik ya. Ini masuk lebih dalam ya. Jadi kalau dalam geospasial mungkin fungsi deskriptif itu berhenti di visualisasi informasi ya. Kalau fungsi analitik ini masuk ke spatial analisisnya ya. Kita ingin dapat pemahaman lebih dalam tentang struktur dari objek-objek spasial. Dan terakhir fungsi inferensial. Fungsi inferensial ini fungsi untuk penyimpulan lah ya, untuk memberikan jawaban ya, fungsi untuk memberikan solusi-solusi tentang berbagai pertanyaan tentang evolusi dan fungsi dari objek-objek ya. Jadi kita lihat nanti sebenarnya ya data dan informasi geospasial juga atau keilmuan geospasial punya 3 fungsi ini ya, deskriptif, analitik, dan inferensial. Dan nanti kita lihat ketiga fungsi ini dalam dunia geospasial itu sangat terbantu dengan data dan informasi geospasial, baik itu informasi geospasial dasar maupun tematik, dan juga teknologi-teknologi geospasial dan teknologi industri 4.0 saat ini ya, yang banyak digunakan dalam dunia geospasial ya, seperti artificial intelligence ya, big data analysis, IoT ya, Internet of Things, blockchain ya. Jadi pemikiran spasial ini sekarang dengan bantuan data dan informasi geospasial dan juga teknologi geospasial dan teknologi 4.0 ini bisa lebih lebih mantap lah ya. Jadi lebih fungsional di berbagai bidang ya. Nah, kalian juga nanti bisa baca dari buku yang sama lah ya. Learning to Think Spatially ya. Selanjutnya coba kita lihat ada beberapa aspek dari pemikiran spasial ya yang penting kita ketahui. Yang pertama yaitu pemikiran spasial dan konteks spasial. Maksudnya dalam hal ini pemikiran spasial itu pasti terkait dengan ruang spasial ya, sebagai kerangka acuan. Nah, ini ruang tersebut kita katakan konteks spasial ya. Jadi kalau kita berpikir spasial, pasti ada kaitannya dengan
konteks spasial tertentu ya. Karena setiap kejadian itu pasti punya kerangka acuan atau konteks spasial tertentu ya. Nggak mungkin kejadian itu lepas dari keruangan atau spasial di mana kejadian tersebut terjadi ya. Dan seperti kita ketahui juga kalau kita melihat suatu objek spasial, pasti dia bisa dijelaskan relatif terhadap pengamat atau relatif terhadap lingkungan sekitarnya atau relatif terhadap objek-objek di sekitar objek tersebut, atau bahkan kita bisa melihat objek itu secara lebih detail ya. Nah, jadi memang konteks spasial ini sangat penting ya kalau kita melakukan pemikiran spasial. Konteks spasial ini penting diperhatikan ya. Dan dalam hal ini ada 3 konteks spasial yang perlu kita perhatikan ya. Ada acuan, kerangka acuan spasial yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama adalah yang kita sebut ruang kehidupan ya. Jadi pemikiran spasial ini umumnya digunakan untuk memahami ruang kehidupan kita ya. Ruang kehidupan kita ini ya ruang dan juga waktu ya, 4 dimensi ya. Jadi ruang kehidupan ini punya variasi spasial, punya variasi temporal ya. Dan nanti pemikiran spasial itu pasti diperlukan untuk memahami hubungan spasial kita dengan ruang kehidupan tersebut ya. Contohnya kalau kita bernavigasi atau kita jalan kaki lah ya di sekitar rumah kita dan seterusnya, pasti kita melakukan pemikiran spasial dalam konteks kita yang bergerak, misalnya sedang hiking, kita mau ke sana, mau nanti di sana ada jalan menurun, kemudian kita lewat sawah, kemudian naik jalan menanjak ya. Itu adalah pemikiran spasial dalam konteks ruang kehidupan yang kita jalani sehari-hari ya. Itu konteks spasial ya. Jadi kita tidak mungkin lepas ya dari ruang kehidupan di mana kita beraktivitas ya, kita berada. Nah, kemudian yang konteks spasial kedua yaitu ruang fisik ya, physical space. Ini juga ruang waktu 4 dimensi, tapi kita fokusnya tidak hubungan kita dengan ruang tersebut, tetapi justru kita melihat pemahaman yang lebih ilmiah tentang sifat, struktur, dan fungsi fenomena ya. Jadi kita melihat ruang fisik secara lebih mendalam atau bagaimana cara bekerjanya ya ruang fisik tersebut ya. Misalnya bagaimana gempa bumi terjadi, bagaimana gempa bumi menimbulkan tsunami, bagaimana gunung meletus. Itu juga akan kita banyak menggunakan pemikiran-pemikiran spasial ya. Tapi konteksnya itu konteks terhadap physical space itu sendiri ya. Meskipun nantinya tentunya ada pemikiran spasial bagaimana kalau gempa bumi terjadi kita menyikapinya. Nah, itu kita melihat gempa bumi dalam konteks ruang kehidupan ya. Jadi gempa bumi itu bisa dilihat dalam konteks ruang kehidupan, yaitu bagaimana dampaknya ke manusia, bagaimana memitigasi, tapi bisa juga dilihat dalam konteks ruang fisik ya, physical space, yaitu bagaimana mekanisme gempa itu sendiri ya terjadi, merambat dan seterusnya ya. Nah, kemudian pemikiran spasial juga kadang-kadang
digunakan dalam konteks ruang intelektual ya. Jadi tidak berhubungan langsung dengan konsep atau objek yang sifatnya spasial, namun sifat ruang itu ditentukan oleh masalah tertentu ya. Misalnya kalau ada sengketa wilayah antara dua kelompok etnis ya, misal ya memang yang itu terkait hal yang spasial sifatnya, yaitu batas ya. Tetapi permasalahannya itu adalah permasalahan sengketa ya, ketegangan antara dua kelompok ya. Jadi lebih sifatnya ruang intelektual ya. Jadi nanti kita lihat memang pemikiran spasial ini bisa terkait dengan ruang fisik dari ruang atau objek-objek spasial di kita, bisa juga dalam konteks hubungan kita dengan ruang fisik tersebut. Dalam konteks ini adalah ruang kehidupan, tapi bisa juga dalam konteks intelektual ya, antara orang-orang yang tinggal di dalam ruang fisik dan ruang kehidupan tersebut ya. Jadi nanti kita lihat pemikiran spasial ini biasa tidak bisa lepas dari tiga ini ya. Jarang ada masalah yang bisa kita lepaskan, oh ini hanya terkait ruang fisik. Karena gempa bumi itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Jadi dia masuk ke ruang kehidupan ya. Dan nanti juga masalah bagaimana memitigasi, mengadaptasi gempa dan segala macam itu masuk ke ruang intelektual ya, intellectual space ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita coba pahami lah ya. Jadi konteks spasial ini selalu penting ya. Kita tidak mungkin lepas dari tiga konteks ini ya. Ruang fisik, ruang kehidupan, dan ruang intelektual ya. Nah, selanjutnya pemikiran spasial juga pasti hubungannya dengan literasi spasial lah ya, kecakapan spasial. Dan seperti kita ketahui, kecakapan spasial ini penting sebenarnya ya. Untuk proses pembangunan itu sangat baik kalau misalnya aktor-aktor pembangunan ya, dari mulai decision makers yang di top level sampai pelaksana di bawah itu punya literasi spasial dan juga kecakapan spasial, spatial thinking, pemikiran spasialnya yang baik ya, karena itu akan membantu ya. Jadi dan di era sekarang ini ya, seperti kita lihat dengan adanya Google Map ya, peta-peta digital, kemudian ada di smartphone banyak digunakan orang, itu secara tidak sengaja itu secara inklusif meningkatkan literasi spasial masyarakat ya. Masyarakat sekarang umumnya banyak orang yang sudah paham Google Map ya, sudah paham peta secara aplikasi sehari-hari lah minimal ya. Dan nanti kita lihat ya memang di level yang hulunya ini ya dia lebih inilah ya. Jadi untuk membangun spatial literasi diperlukan spatial thinking, pemikiran spasial. Tapi pemikiran spasial ini harus didukung dengan kesadaran spasial, spatial ability, kemampuan spasial ya, dan metode-metode spasial ya. Dan bahkan sekarang ini ya data dan informasi geospasial itu hampir mempengaruhi banyak kehidupan manusia ya. Sekarang ini rasanya kalau tidak ada lokasinya, tidak ada koordinatnya, tidak ada mungkin petanya atau citranya, mungkin jadi kurang bermanfaat informasi tersebut ya.
Jadi spasial ini menjadi seperti kebutuhan ya. Jadi alhamdulillah sih ya, literasi spasial ini mulai meningkat, didukung dengan pemikiran berbasis spasial yang lebih kuat, dan alhamdulillah didukung dengan kemajuan sistem dan teknologi di bidang geospasial ya. Nah, sekarang coba kita lihat ada sejumlah aspek dari pemikiran spasial ini ya. Ini dari papernya Gersmel and Gersmel ya. Ini menarik ya, ada 8 aspek dari pemikiran spasial ya. Jadi kalau kita istilahnya mengadopsi pemikiran spasial, nanti kita lihat ada 8 aspek yang kita bisa kita lebih pahami lah ya, dengan menggunakan 8 aspek ini ya. Jadi aspek pertama dari pemikiran spasial itu adalah spatial comparison ya. Dalam hal ini kita biasanya secara keruangan, secara spasial mencoba membandingkan objek atau peristiwa di suatu lokasi dengan objek atau peristiwa yang serupa di lokasi lain ya. Masalahnya bagaimana kita bisa membandingkan secara adil ya. Nanti di akhir-akhir kuliah saya akan tunjukkan sejumlah contoh-contoh lah ya dari 8 aspek pemikiran spasial ini ya. Tapi ini definisi-definisi dulu ya. Kemudian ada yang namanya spatial influence, pengaruh spasial ya. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari, objek atau peristiwa di suatu lokasi itu akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya ya. Jadi biasa kalau pembangunan di suatu kota itu semakin meningkat, dia akan mempengaruhi wilayah-wilayah pendukung di sekitarnya ya. Contohnya ya kalau misalnya Jakarta, dia mempengaruhi Tangerang, Bekasi ya, Depok gitu ya, Bogor ya. Dan biasanya objek yang lebih dekat akan terpengaruh lebih besar ya. Nah, itu pengaruh spasial, namanya spatial influence. Kemudian spatial region. Nah, spatial region ini juga dengan pemikiran spasial nanti kita bisa melihat lebih cepat ya. Misalnya ada wilayah-wilayah, oh ini wilayah padang pasir, ini wilayah pesisir ya. Jadi pengelompokan lokasi yang mirip satu sama lain dalam karakternya dan juga berdekatan ya. Jadi dengan pemikiran spasial ini kita bisa melakukan regionalisasi lah ya, wilayah ya. Karena dengan kata-kata kadang-kadang sulit kan, tapi dengan data informasi geospasial nanti lebih mudah ya. Kemudian juga ada aspek spasial transisi ya, transisi spasial ya, spatial transition. Jadi biasanya wilayah spasial ini punya variasi spasial lah ya. Jadi ada daerah datar, miring, pegunungan dan segala macam ya. Itu namanya spatial transition. Kemudian ada spatial hierarki ya. Jadi secara spasial itu misalnya yang mudah contohnya dari pemerintahan ya, dari negara ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa ya. Nah, ini menunjukkan hierarki ya. Dan nanti secara spasial pemikiran ini menggunakan data informasi geospasial lebih jelas ya, kita bisa menggambarkan ya. Kalau dengan kata-kata ya agak sulit lah. Kemudian ada aspek spasial analogi ya. Jadi kita bisa dengan pemikiran berbasis spasial itu nanti kita bisa menganalogikan suatu lokasi, oh ternyata mirip dengan lokasi lain di benua lain atau di negara lain ya. Contohnya karena kemiripan iklim ya, dari dua lokasi yang lintangnya sama ya. Secara spasial itu kita lebih mudah ya.
menggunakan pemikiran-pemikiran data-data informasi spasial ya. Kemudian juga ada istilahnya spatial pattern ya, pola spasial. Jadi dari segi penyebaran distribusi objek-objek secara spasial nanti kita bisa memahami adanya pola-pola spasial ya. Ya contohnya kalau distribusi gunung api ya, Ring of Fire di Indonesia nanti bisa kita lihat ya, polanya itu ada ya. Kemudian ada yang namanya asosiasi spasial, spatial association. Nanti juga dengan pemikiran berbasis spasial, kita dengan cepat bisa melihat korelasi spasial ya, antara dua fenomena ya. Misalnya di sini kawasan laut yang kaya ikan, itu secara spasial biasa berimpit dengan kawasan upwelling air dingin ya, dari dasar laut yang membawa nutrien, plankton ya, untuk makanan ikan ya. Jadi ikan malah banyak ya. Nah ini 8 aspek pemikiran spasial ya. Selanjutnya coba kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi spatial thinking skills ya. Jadi pemikiran spasial ini memerlukan sejumlah skill ya. Jadi kalau kita lihat spatial thinking skills ini, keterampilan pemikiran spasial ini didasarkan pada beberapa aspek ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dulu gambarnya, jadi spatial thinking skill ini akan ditentukan oleh spatial sense, kesadaran spasial ya, spatial awareness, tapi juga secara tidak langsung sebenarnya spatial thinking skill ini dipengaruhi oleh mathematical thinking dan reasoning skills dari orang yang bersangkutan ya. Jadi kita lihat nanti kalau dalam konteks spatial thinking yang membangun spatial sense atau awareness, minimal ini diperlukan beberapa hal ya. Pertama, spatial reasoning, ini penalaran spasial ya. Dan ini nanti kita lihat dalam modul beberapa minggu ke depan lah ya. Kita akan juga mempelajari tentang penalaran spasial ini ya. Kemudian juga geometrical awareness ya. Ini juga nanti coba kita lihat di modul yang terkait dengan misalnya pola dan hubungan spasial ya. Jadi cepat dalam merekognisi pola, geometri dan seterusnya ya. Tapi nanti kita lihat lah ya. Kemudian juga ada sense of times ya. Karena nanti kita lihat banyak data-data atau informasi spasial atau objek-objek spasial ini juga bervariasi secara temporal ya. Jadi juga perlu kesadaran akan waktu lah ya, sense of time ya. Nah nanti kita lihat kalau dalam konteks mathematical thinking dan reasoning skill, nanti juga keterampilan membandingkan, mengklasifikasi, kemudian menserialkan ya, kemudian melihat hubungan antara bagian dengan keseluruhan, nah itu juga penting ya. Jadi keterampilan pemikiran spasial ini cukup menarik ya, cukup beragam ya. Kalau saya baca-baca ya, kalau di luar negeri itu di pendidikan dasar menengah itu pelajaran-pelajaran yang terkait dengan spatial thinking dan komponen-komponennya ini mulai diajarkan dari sejak dini ya, sejak usia dini. Nah memang di kita belum lah kelihatannya ya. Mudah-mudahan nanti
berikutnya bisalah di sistem pendidikan kita juga ya, keterampilan berpikir secara spasial ini mulai dikenalkan dari sejak dini ya. Karena memang kita lihat nanti pemikiran spasial ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama-tama ya karena kita hidup dalam ruang spasial ya. Kita hidup di dunia ini, di bumi ini dengan berbagai skala, karakteristik dan dinamikanya ya. Mungkin mulai dari rumah, keluar ke lingkungan tetangga terus ya. Apalagi kalau kita berjalan ke kota lain, apalagi ke negara lain ya. Lintas benua ya. Jadi pemikiran spasial itu memang inherent ya. Sehari-hari memang kita hidup dalam ruang spasial ya. Jadi mau nggak mau akan selalu terlingkupi dengan hal-hal yang sifatnya spasial, dan kita nanti ya perlu menerapkan prinsip-prinsip spatial thinking ya. Dan kita lihat semua fenomena itu terjadi pada lokasi tertentu ya. Tidak ada yang misalnya fenomena-fenomena peristiwa yang tidak punya lokasi ya. Bahkan sekarang ini sudah ada semacam paradigma ya. Kalau data informasi tanpa ada lokasi, itu dianggap bukan data, bukan informasi ya. Jadi lokasi itu menjadi penting ya. Dan kita lihat juga pengambilan keputusan pada berbagai level nanti akan melibatkan interaksi spasial ya. Antar sejumlah faktor ya. Mau nggak mau itu nanti ya. Kalau misalnya terjadi gempa bumi, kemudian perlu istilahnya segera kita melakukan respon segera ya, kan nanti perlu melibatkan interaksi spasial ya nantinya ya. Mungkin nanti kalau ada jalan yang rusak harus dibangun, kalau kemudian ngambil makanan dapat datangnya dari lokasi mana ya, kemudian selimut, bantuan ini itu ya, semuanya itu melibatkan interaksi spasial ya. Dan nanti kita lihat ada modul yang namanya interaksi spasial ya, itu penting ya. Dan sehari-hari kita akan selalu terlibat dengan interaksi spasial ya, antar sejumlah faktor, sejumlah lokasi dan seterusnya. Kemudian pemikiran spasial ini juga penting karena dalam ada istilah eksternalitas ya. Jadi dampak suatu tindakan di lokasi tertentu biasanya akan mempengaruhi individu atau entitas lain di sekitar lokasi tersebut ya. Jadi bisa saja kejadiannya bukan di tempat kita, tapi kita merasakan dampaknya ya. Ada istilahnya spatial spillovers ya. Ya mungkin yang gampang sekarang ini misalnya terjadi perang Rusia-Ukraine ya. Itu sudah cukup lama dan itu membuat pasokan gandum dan segala macam di dunia terganggu. Nah akhirnya sampai gangguannya juga ke kita di level lokal ya bahkan ya. Untuk roti, untuk mie dan segala macam ya. Padahal kejadiannya di benua Eropa sana ya. Jadi ini penting akhirnya berpikir spasial ini ya. Kemudian juga nanti kita lihat konteks spasial ini ya seperti tadi ya. Jadi perilaku budaya manusia itu dipengaruhi lingkungan spasial di sekitarnya ya. Jadi kita misalnya orang-orang yang tinggal di kawasan pegunungan dengan orang-orang yang tinggal di kawasan pesisir, biasa temperamen karakternya berbeda-beda ya. Jadi kalau kita paham ini, kita paham pemikiran spasial, kita bisa menghadapi orang itu sesuai dengan background spasialnya ya. Bahkan kan kadang-kadang kita melihat, oh ini orang ini berasal dari suku ini berasal dari suku ini, itu juga kan konteks spasial ya. Kita bisa lebih
bukan sifatnya diskriminatif, justru kita lebih bisa toleran, lebih adaptif menghadapi uh, orang-orang dari background atau berasal dari lokasi spasial yang berbeda-beda ya. Kemudian juga pentingnya pemikiran spasial ini kita lihat nanti biasanya di zaman digital saat ini ya, fenomena dan peristiwa itu datang dari sumber data dan informasi ya, dari lokasi yang berbeda-beda ya. Atau kalau dalam geodesi itu sensor pengamatannya berbeda-beda ya. Jadi beragam data, atribut dan segala macam ya. Dan yang gampang saja kadang-kadang kan ada suatu objek, tapi kalau difoto dari sudut-sudut yang berbeda, itu akan hasilnya beda-beda ya. Pemahaman kita tentang objek itu bisa sedikit terpengaruh nanti ya. Jadi kalau kita berpikiran spasial, berbasis spasial, nanti kita jadi agak lebih hati-hati ya. Karena pemikiran berbasis spasial ini kita melihat eh, pola spasial dari berbagai sudut ya. Jadi kalau misalnya kita melihat data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, tentunya nanti kita lihat kalau berpikiran spasial nanti kita lihat lokasinya, sebarannya, jumlah karakteristiknya, kenapanya ya, relasi spasialnya dan seterusnya ya. Jadi dengan berpikiran spasial kita lebih paham bahwa kalau kita menghadapi data, kita harus hati-hati data dan informasi ini diambil oleh siapa, kapan, lokasinya di mana, waktunya kapan, dan segala macam ya. Karena setiap fenomena atau peristiwa atau data informasi itu punya konteks ya. Punya konteks, punya lokasi, punya waktu yang uh, spesifik ya masing-masingnya. Nah, nanti kita juga penting berpikiran spasial karena setiap fenomena dan peristiwa biasanya memiliki beragam skala spasial ya, maupun terkait cakupan maupun tingkat kedetilannya. Jadi memang segala sesuatu itu harus disinergikan ya. Misalnya yang paling gampang sekarang ini dampak perubahan iklim ya. Ada dampak pada level global, regional, nasional, lokal ya. Jadi memang kita harus melihat secara holistik ya. Jadi dengan kata lain pemikiran spasial ini intinya kita harus bisa melihat suatu fenomena atau peristiwa spasial dari berbagai sudut pandang, berbagai ragam skala spasial, berbagai ragam tingkat kedetilan, dan dari serial waktu yang berbeda-beda ya. Karena kita paham fenomena dan peristiwa ini punya variasi spasial, punya variasi temporal ya, punya variasi skala, punya variasi tingkat kedetilan ya. Nah ini yang kita lihat di nomor 3 ya. Jadi memang segala sesuatu itu kalau kita berpikiran spasial, segala sesuatu itu punya spektrum ya. Spektrum spasial, spektrum temporal, spektrum ketelitian, spektrum kedetilan, spektrum kepresisian dan segala macam ya. Dan semuanya harus digabungkan ya agar mendapatkan suatu pemahaman yang lebih utuh ya, lebih detail ya. Jadi pemikiran berbasis spasial ini memang sejalan sinkron dengan prinsip-prinsip pemikiran sistem ya, pemikiran yang bersistem ya. Nah, ini coba kita lihat beberapa contoh pemikiran spasial dalam ini ilmu kita saja ya. Kebetulan kita di Prodi Geodesi Geomatika, fakultas kita ilmu dan teknologi kebumian ya. Jadi kita lihat kalau fenomena-fenomena kebumian, apakah ini misalnya fenomena tektonik ya,
gunung api sebaran, kemudian ada pola arus di laut dan segala macam. Sangat sulit sekali kalau kita tidak menggunakan pendekatan spasial ya. Coba bayangkan kalau kita hanya menggunakan narasi secara kata-kata, sulit menggambarkan ya. Tetapi kalau kita tampilkan di dalam satu peta, misalnya seperti ini ya, ini peta arus during Northern Hemisphere winter ya, di bagian utaranya winter, kemudian yang agak biru muda ini arus dingin, yang agak merah muda ini arus panas ya. Kemudian juga arrow-nya ini menunjukkan kecepatannya berapa knots dan segala macam ya. Jadi dengan penampilan visualisasi spasial itu orang langsung bisa ngelihat fenomena peristiwa yang sifatnya global beserta karakteristiknya ya, beserta kecepatan dan segala macam ya. Jadi dari sini kelihatan bagaimana the power of spatial thinking ya, yang termasuk dalam hal ini spatial visualization ya. Tapi nanti jangan ditanya bagaimana menentukan dan segala macam ya. Nanti kalian mungkin akan belajar di kuliah-kuliah lebih lanjut ya. Itu sudah masuk nanti ke ilmu teknologi geospasial ya. Biasanya dalam hal ini space geodesy masuk, space oceanography dan seterusnya ya. Nah, di sini juga kita lihat juga dengan visualisasi spasial kita dengan cepat bisa melihat misalnya subduksi ada di mana saja, kemudian kita lihat pertemuan lempeng-lempeng ini ya. Di sini Eurasia, di sini lempeng Australia ya. Kemudian lempeng Pasifik, Philippine Plate dan segala macam. Dan bisa kita lihat ini ya, hunjaman-hunjamannya kemana, patahannya di mana dan seterusnya ya. Nggak perlu diinikan dengan kata-kata lagi ya. Jadi dengan visualisasi spasial saja kita banyak hal yang bisa kita kita bisa serap lah ya. Nah ini pentingnya pemikiran spasial ya. Jadi saat ini memang spatial thinking dan spatial nanti kita lihat spatial visualization, spatial reasoning, spatial pattern segala macam itu jadi penting ya. Dan dalam ilmu kebumian, karena kita ini ilmu kebumian sendiri suatu ruang ya, space ya, geospasial ya, akhirnya kita harus memang pemikiran spasial itu jadi wajib hukumnya ya. Karena tanpa pemikiran spasial kita kurang optimal lah nantinya ya. Nah ini beberapa bagan ya, tapi nanti kalian ini baca-baca sendiri. Ini beberapa sekedar mind map ya. Jadi di sini mulai spatial konsep, ada jarak, gradient, trajectory, speed, segala macam ya. Spatial thinking di sini spatial representasi, 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ya. Kemudian penggunaan peta dan segala macam ya. Ini juga ini kalau dijelaskan nanti banyak sekali lah ya. Jadi ini sekedar menunjukkan spektrum pemikiran spasial dalam ilmu kebumian ya. Nah, selanjutnya ini kita nanti coba bergerak dengan cepat saja. Saya akan menunjukkan sejumlah contoh aplikasi pemikiran spasial ya dalam berbagai bidang ya yang terkait mungkin dengan ilmu geodesi dan geomatika lah ya. Nah, yang pertama kita lihat ini dalam bidang kegempaan ya. Jadi dengan secara spasial kita bisa cepat menunjukkan misalnya sebaran spasial dari kejadian gempa bumi ya. Ini ada ukuran besarnya lingkaran menunjukkan magnitudenya ya. Kemudian juga ini sudah dilakukan analisis spasial, mengkategorikan lokasi gempa berdasarkan kekuatan gempa, jadi besarnya lingkaran ini, radius lingkaran, dan juga kedalaman ya. Kedalaman itu berbeda-beda warnanya. Jadi kalau kita lihat yang banyaknya ini memang kedalaman-kedalaman dangkal ya, yang dalam-dalam itu yang merah misalnya segala macam ya.
Jadi dengan visualisasi spasial semacam ini, tentunya berdasarkan hasil-hasil yang sudah melalui data processing, analisis yang baik ya. Nah, penampilannya itu jadi menarik ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut, ini ada referensinya ya. Ini contoh sedikit lah dalam bidang kegempaan ya. Nah, kemudian ini juga dalam bidang penurunan tanah, land subsidence ya. Di sini digunakan data INSAR dan kemudian kita bisa dengan cepat melihat daerah-daerah mana yang laju penurunan tanahnya tinggi dan mana yang tidak mengalami penurunan tanah ya. Ini juga ada referensinya kalau kalian ingin membaca lebih lanjut ya. Jadi saya cepat saja ini ya, menunjukkan the power ya of spatial thinking ya. Nah, ini juga contoh aplikasi di bidang geografi. Kadang-kadang kita bingung ya karena kalau peta dan segala macam kan tergantung sistem proyeksi ya. Jadi kalau untuk memahami misalnya Indonesia dengan Amerika itu perbandingannya seperti apa sih? Nah, gitu kan. Ini kalau Indonesia ditaruh di atas benua Afrika ya. Acehnya di Maroko, Merauke-nya sudah masuk ke Saudi Arabia ya. Di Australia juga kita sebenarnya lebar ya, cuma Australia ini banyak landnya ya. Jadi ini juga salah satu cara dengan cepat kita bisa membandingkan ya. Karena kalau tidak ada peta-peta visualisasi spasial semacam ini kita bingung ya. Sebenarnya gimana sih Amerika dengan Indonesia, Australia dengan Indonesia ya. Luasannya misalnya contohnya ini ya. Ini kalian bisa cek juga di situsnya ya. Ini situs yang menarik, bisa untuk membanding-bandingkan luasan ya. Nah, ini juga pemikiran spasial batas wilayah administrasi ya. Misalnya kita tahu di Indonesia sekarang provinsi 38, tapi kalau di batas-batasnya kita kan kadang-kadang bingung ya. Misalnya apalagi yang baru-baru di Papua ini kan kita kalau dari baca koran kan ada Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya. Lokasinya di mana sih? Nah, tapi kalau dengan peta gitu ya, berbasiskan spasial juga lebih cepat ya. Ini juga kabupaten kota di Jawa Barat, kita juga bisa ngelihat cepat kan. Misal, oh Kabupaten Cianjur ternyata besar ini ya, luas ya. Kabupaten Garut juga ya. Kemudian Kabupaten Sukabumi ini termasuk luas ini ya. Jadi dengan cepat kita kalau ngelihat peta berbasiskan spasial kita bisa tahu mana yang lebih luas, kemudian di sebelah barat, sebelah timur kabupaten tertentu ada kabupaten apa, di utaranya ada apa, di selatannya ada apa, dan seterusnya ya. Dan bahkan juga di level-level nanti lebih kecil, desa, ada RT, RW ya. Jadi sekarang ini memang semuanya kalau tidak ada spasialnya agak sedikit membingungkan ya. Kurang klop lah rasanya ya kalau tidak ada peta, tidak ada yang menunjukkan apa ya relasi spasialnya ya. Nah ini juga di bidang agraria, ini teman-teman BPN juga kan sekarang sudah mulai semua uh, persil tanah itu dipetakan ya secara lengkap ya melalui program PTSL ya. Jadi memang jadi kita lebih cepat tahunya ya. Oh ini ada jalan raya, ada berapa persil, rumah saya di mana dan segala macam ya. Belum kalau diberi atribut-atribut lain dan orang bisa ngeklik dan bisa dapat informasi dari persil itu lebih lengkap lagi ya. Nah, ini juga pemikiran yang berbasiskan spasial ya dalam bidang agraria. Ini contoh saja. Nah, ini juga dalam bidang kehutanan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kan tahu ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, segala macam ya. Tapi lokasinya di Indonesia di mana aja, di mana kan kita bingung kadang-kadang kan. Luasannya juga. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk peta, nah ini menarik. Apalagi kalau dibuat serial tahun nanti ya. Oh ini 2020, sekarang 2023, apakah terjadi deforestasi atau segala macam enggak di beberapa lokasi ya.
Mungkin kalau skala Indonesia terlalu kecil ya mungkin nanti bisa dilihat satu pulau, Pulau Kalimantan ya. Dan saya yakin KLHK pasti punya ini ya. Dan nanti mungkin bukan satu pulau saja, dilihat satu provinsi ya. Bisa dilihat perkembangan luasan hutan dari tahun ke tahun ya, dan seterusnya ya. Apalagi dikaitkan nanti dengan climate change ya, carbon trading dan seterusnya ya. Jadi menarik ya. Jadi dengan pemikiran spasial ini banyak hal yang bisa terbantukan ya dalam mengambil decision making ya. Nah ini juga contoh dalam bidang sumber daya mineral dan energi ya. Kita tahu misalnya Indonesia itu kaya dengan panas bumi, tapi di mana saja potensinya kita kan kadang-kadang nggak tahu ya. Potensi mineral logam juga banyak ternyata ya. Kemudian wilayah kerja minyak dan gas, cekungan sedimen minyak dan gas dan segala macam ya. Ini teman-teman ESDM yang buat dan ini informasi yang sifatnya nasional tentunya yang lebih detail, regional, lokal itu pasti ada ya. Tapi ini menunjukkan saja dengan pemikiran spasial banyak hal itu bisa disampaikan ya, bisa dianalisis, dimodelkan dan seterusnya ya. Ini juga biar kita tahu ya. Jadi ternyata ini berbagai pembangkit listrik ya, tenaga air, tenaga bayu dan seterusnya ya di seluruh Indonesia ini diplotkan ya. Dan ini menarik ya, jadi kita tahu ya, oh sebarannya PLTA itu banyak di mana, kalau PLTB tenaga bayu di mana, tenaga diesel terus saja ya. Ini dengan melihat peta ini saja kita bisa bicara banyak hal ya. Dan juga nanti bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa melakukan perencanaan di berbagai hal yang terkait lebih baik ya. Ini contoh ya di bidang energi listrik. Ini contoh pemikiran spasial kesehatan ya. Ini contoh, ini menunjukkan peta sebaran korban kolera tahun 1855 ya. Menarik saja karena dari zaman tahun 1855 sendiri sudah orang berusaha berpikiran secara spasial ya. Di mana korban kolera, di mana lokasi sumber air gitu ya. Tapi belum ada analisisnya ya. Mungkin waktu itu belum ada GIS dan data-data terbatas gitu ya. Tapi minimal pemikiran spasial sudah mulai ya. Kalau di era modern sih udah banyak sekali ya pemikiran spasial dalam bidang kesehatan ya. Ini contohnya yang COVID-19 kemarin ya. Ini dari websitenya WHO. Jadi kita langsung cepat ngelihat ya kasus COVID ini yang hampir yang meninggal ini yang terlaporkan itu hampir 7 juta ternyata ya. Dan kita tahu di kawasan mana yang banyak ya korbannya. Bahkan ada yang tidak ada laporannya ya. Ada yang zero ini ya. Nggak tahu ini di daerah. Apakah memang ini Iran ini. Tapi kok nggak ada terlaporkan mungkin ya di WHO dashboard. Ini contoh ya. Jadi dengan visualisasi spasial kita bisa melihat apa yang terjadi secara global di seluruh dunia ya. Nah kalau ini kematian akibat COVID ya. Kalau tadi kasusnya ya, tadi kita lihat ini kematian COVID ini yang banyak itu ya kita lihat aja yang lebih pekat ini ya. Jadi kematian COVID yang lebih pekat ini India, Amerika ya. Nah, ini Brazil bahkan ya. Indonesia ya agak bukan nomor satu ya, tapi juga lumayan ya. Cina dan segala macam. Tapi ada beberapa negara yang memang sedikit ya korbannya ya. Ini yang terlapor. Apakah ada yang tidak terlapor? Walau alam ya. Nah ini vaksinasi ya. Jadi umumnya vaksinasi itu memang bagus ya. Jadi memang salah satu manfaat dari vaksinasi ini memang kelihatan kemarin pada saat COVID-19 ya.
Dan di benua Afrika kita lihat memang vaksinasi ini agak sedikit kurang ya. Ini juga di Turki juga vaksinasi kurang. Kemudian Yaman juga ini ya, kemudian Papua New Guinea ya. Jadi dengan pemikiran spasial ini kita tahu apa yang terjadi ya. Kenapa mereka negara-negara ini vaksinasi rate-nya itu rendah ya, kita bisa lihat nantinya ya kenapa ya. Bisa dianalisis lebih lanjut. Nah ini juga masalah stunting ya. Sekarang ini kan stunting ini isu nasional ya. Program pemerintah yang juga penting ya. Pemerintah berusaha menurunkan kan kasus atau level stunting ini. Dan kita dengan pemikiran spasial kita bisa tahu dengan cepat ya. Jadi stunting itu yang banyaknya di mana ya. Dulunya itu 2013 kita lihat kondisinya lebih parah ya. Tapi 2018 kita lihat ini yang mendekati warna hijau ini, hijau muda kuning itu lebih banyak, berarti kasus stuntingnya lebih kecil ya. Tapi 2018 kita lihat masih di Kalimantan yang banyak ini ya, Sumatera beberapa ini masih, bahkan Jawa Barat bagian selatan ini ya, juga stuntingnya tinggi. Di Papua ini masih ada beberapa ya. Jadi dengan visualisasi spasial semacam ini, nanti decision making itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi memang pemikiran spasial ini sudah wajib lah sekarang ini ya. Kita tidak bisa lagi mengatakan misalnya stunting level Indonesia sekian, tidak cukup ya. Bahkan kita di Pulau Jawa saja kita tidak bisa mengeluarkan satu angka ini ya. Bahkan di Provinsi Jawa Barat ini juga tergantung lokasi kabupaten kota nanti ya. Jadi memang harus spasial ya. Di skala-skala yang kalau bisa, kalau menyangkut masyarakat ya harus skala yang paling besar ya. Skala yang tapak ya kejadiannya. Ini contoh. Nah ini saya coba ambil beberapa kasus dari Amerika. Karena apa? Karena Amerika ini lengkap ya. Peta-peta tematiknya itu lengkap, bagus ya. Jadi bagus untuk contoh ya. Misalnya terkait kasus kemiskinan ini ya. Jadi yang populasi orang persentase kemiskinannya masih tinggi, itu relatif tinggi ya menurut Amerika itu warnanya semakin merah ya. Nah kita lihat kalau yang poverty levelnya itu rendah itu ya di kawasan, misalnya kita lihat di sini kawasan New England ya, New York, Boston segala macam ini kawasan kaya ini ya. Kemudian di sini juga kawasan kaya ini ya, Mid East ini ya. Tapi yang masih banyak orang miskinnya itu di selatan ya, ini barat selatan, Texas gitu ya. Dan juga di perbatasan Kanada bagian barat ini ya. Jadi nanti kita lihat ini pola spasial nanti di beberapa kuliah berikutnya nanti ya. Ini pasti ada penyebabnya ya. Tapi minimal dengan berpikiran spasial kita bisa tahu secara cepat gitu ya. Oh daerah sini banyak orang miskinnya masih, oh ini begini-begini ya. Sehingga nanti action remedy-nya, mitigasinya, adaptasinya tuh lebih tepat ya, tepat sasaran. Nah ini perubahan jumlah penduduk ya. Jadi yang ada yang daerah-daerah yang warnanya agak sedikit apa ini mendekati warna apa ini merah-merah muda gini ya. Ini justru penduduknya berkurang ini ya. Yang mendekati hijau-hijau tua, nah ini perubahannya positif ya. Apakah terjadi migrasi dari daerah-daerah yang warna merah ini ke daerah-daerah yang warna hijau ini ya? Apakah memang lapangan kerja lebih baik di daerah-daerah warna hijau ini sehingga penduduk-penduduk dari yang warna merah ini pindah ya? Tentu nanti ada penjelasannya itu ya. Nah ini juga salah satu kekuatan dari
pemikiran spasial ya untuk kependudukan demografi ya. Nah ini untuk ekonomi ya. Ini pendapatan rumah tangga di Amerika ya, nilai mediannya dihitung per county ya, kemudian diplot. Jadi bagus juga ini ya. Jadi memang yang istilahnya yang kaya-kaya itu di kawasan ini, New England ini ya, New York, Philadelphia, Baltimore, Boston ya, kemudian di California di sini ya. Ini berarti banyak orang-orang kaya ini. Kenapa ini? Nah ini perlu dilihat ya. Ini Chicago, Milwaukee ya. Mungkin banyak industri, banyak apa jasa-jasa keuangan dan segala macam ya. Sedangkan daerah-daerah pertanian relatif lebih rendah ya pendapatan rumah tangganya ya. Nah, nggak tahu kalau Indonesia kita bisa buat juga, ini bagus ya, seperti di Amerika ini ya. Tapi tentunya ya harus benar ya datanya, sehingga nanti decision makingnya juga jadi benar ya. Nah, ini itu beberapa contoh tadi ya. Nah, coba ini tugas ke-6 terkait stunting ya atau TENKES. Jadi coba pelajari fenomena TENKES stunting di Indonesia ya dan negara lainnya dari berbagai sumber informasi. Nanti kalian coba bikin essay singkat menjelaskan dengan pendekatan pemikiran spasial ya tentang status TENKES di Indonesia itu bagaimana, penyebabnya kira-kira apa sih ya di daerah-daerah yang tinggi ya prosentase TENKESnya itu karena apa ya, dan bagaimana cara mitigasinya ya. Tapi gunakan pendekatan spasial ya, pemikiran spasial berbasiskan peta dan segala macam ini itu ya. Nah, sebagaimana biasa waktu penyelesaiannya 1 minggu ya. Nah, jadi insya Allah saya pikir banyak lah di internet itu informasi tentang stunting itu banyak ya. Biar kalian juga belajar lah ya tentang fenomena yang menjadi national concern kita ya saat ini di Indonesia ya. Itu saja, jadi terima kasih. Kita akhiri kuliah kita tentang pemikiran spasial kali ini. Nanti minggu depan kita ketemu di modul yang baru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.